Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Ibu Cindy. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang bab 1, yaitu pendapatan nasional. Tapi untuk hari ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu pendapatan nasional part 3. Setelah minggu lalu kita membahas tentang pendapatan nasional part 2 yang dimana mencangkup konsep-konsep pendapatan nasional dan juga metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk itu di pendapatan nasional part 3 ini kita akan bahas apa aja sih? Nah, tonton videonya sampai akhir ya. Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Untuk pendapatan nasional part 3 ini, dia materinya lebih sedikit dibanding minggu lalu, di mana kita membahas pendapatan nasional part 2. Nah, sebelum kita masuk ke submaterinya, apa aja yang akan dipelajari hari ini, di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu apa? Setelah kita mempelajari pendapatan nasional part 3 ini, ada 2 poin yang Ibu harapkan. Yang pertama itu kalian dapat menghitung pendapatan per kapita. Dan yang kedua itu kalian dapat mendeskripsikan tentang distribusi pendapatan. Kita next lagi. Yang pertama, submateri yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendapatan per kapita. Nah, di sini ada pengertiannya. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu dapat dikatakan sebagai pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Jadi, per kapita itu per penduduk, pendapatan per kepala pendapatan setiap penduduk di suatu negara. Atau di sini bisa juga disebut sebagai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya pendapatan per kapita ini ditentukan berdasarkan pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Nah, di sini ada 2 variabel untuk menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama ada GDP atau GNP yang minggu lalu sudah kita bahas, dan yang kedua adalah jumlah penduduk. Jadi untuk menghitung pendapatan per kapita ini sebetulnya lebih simpel rumusnya, seperti itu. Jadi di sini ada 2 faktor ya, 2 faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita ini harus kalian catat, ada GDP atau GNP dan juga jumlah penduduk. Nah, selanjutnya di sini ada rumus menghitung pendapatan per kapita. Rumusnya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ini ada GDP per kapita sama dengan GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua itu ada GNP per kapita sama dengan GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, biar lebih jelas atau kalian lebih ngerti, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini diketahui angka besarnya GNP pada suatu negara di tahun 2020 itu sebesar 1.300.000.000 rupiah dengan jumlah penduduknya itu sebanyak 300 juta jiwa pada tahun yang sama. Tentukan berapa besarnya pendapatan per kapita. Nah, di sini yang diketahui di soalnya adalah GNP. Jadi kita memakai rumus GNP juga. GNP per kapita sama dengan GNP dibagi jumlah penduduk. Tadi GNP-nya sudah diketahui 1.300.000.000 rupiah dan juga jumlah penduduknya diketahui sebanyak 300 juta jiwa. Nah, kalian tinggal hitung aja nih antara GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Hasilnya adalah 4.333.000 seperti itu. Jadi ini merupakan rata-rata pendapatan per kapita di suatu negara. Jadi pendapatan per kapita ini identik dengan rata-rata pendapatan ya, rata-rata pendapatan per tahun setiap penduduk di suatu negara. Kata kuncinya adalah rata-rata. Nah, lalu
fungsi atau manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita itu apa aja sih? Nah, di sini ada 4 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu untuk sebagai tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, misalkan di negara kita nih, dengan adanya perhitungan pendapatan per kapita, kita nih jadi tahu pendapatan per kapita negara kita di tahun ini dengan tahun yang lalu apakah meningkat atau bahkan menurun seperti itu. Nah, poin kedua di sini adalah perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Selain untuk membandingkan pendapatan per kapita di negara kita antara tahun ini dengan tahun yang sebelumnya, manfaat dari pendapatan per kapita ini juga untuk membandingkan tingkat kesejahteraan negara kita dengan negara yang lainnya. Nah, poin ketiga di sini adalah perbandingan tingkat standar hidup, dan yang keempat, data untuk mengambil kebijakan ekonomi. Jadi, pemerintah ini dalam mengambil kebijakan ekonomi nggak sembarang memutuskan gitu aja. Jadi, ada beberapa faktor yang dibutuhkan sebagai pertimbangan, salah satunya pendapatan per kapita. Nah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu distribusi pendapatan nasional. Kalau tadi itu pendapatan per kapita, sekarang distribusi pendapatan nasional. Nah, pengertiannya itu apa sih? Distribusi pendapatan nasional itu merupakan suatu tindakan agar pendapatan nasional itu terdistribusikan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, berkelanjutan, serta berkesinambungan. Jadi, adanya distribusi pendapatan nasional ini untuk menghindari ketimpangan ekonomi. Jadi, ketimpangan itu jika yang miskin semakin miskin atau yang kaya semakin kaya, itu menyebabkan suatu ketimpangan di satu negara, seperti itu. Nah, di dalam distribusi pendapatan ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ini merupakan kurva Lorenz. Nah, di sini ada gambar kurva. Ini masih kurva yang sama, jenis kurva yang sama, yaitu sama-sama kurva Lorenz. Yang membedakan di sini adalah lengkungan. Jadi, di sini kalian bisa lihat. Sebentar. Nih, untuk garis yang bawah, ini menunjukkan persentase populasi atau persentase penduduknya di suatu negara. Nah, yang di sebelah sini, ini persentase pendapatan. Persentase pendapatan di suatu negara. Nah, garis di tengah ini yang kalian lihat nih, ada tulisannya garis pemerataan. Lalu yang ini, kurva Lorenz-nya, yaitu garis yang melengkung ini. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya. Semakin lurus atau semakin kurva Lorenz itu mendekati garis pemerataan, nih kalian bisa lihat gambar kurva yang sebelah kiri, di mana kurva Lorenz-nya ini semakin mendekati garis pemerataan. Nah, ini diartikan bahwa distribusi pendapatan itu sudah dapat dikatakan merata. Seperti itu. Jadi, hampir tidak ada ketimpangan. Nah, tapi kalau kalian lihat di kurva yang satunya, yang sebelah kanan ini, kalian lihat kurva Lorenz-nya sangat melengkung ke bawah, menjauhi garis pemerataan, yang dimana itu artinya, nih, jika semakin melengkung atau semakin kurva Lorenz itu menjauhi garis pemerataan, maka distribusi pendapatan itu dapat dikatakan tidak merata atau adanya ketimpangan jika kurvanya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu di sini ada indeks Gini atau rasio Gini. Ini maksudnya apa pengertiannya? Nah, di sini kalian bisa baca, Gini rasio itu digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Nah, ukuran rasio Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan itu mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 1. Di sini ada penjelasannya. Kalau rasio Gini-nya itu mendekati angka 0, itu artinya ketimpangan itu rendah. Berarti distribusi pendapatannya itu merata. Nah, tapi sebaliknya, jika rasio Gini-nya itu mendekati angka 1, maka ketimpangannya itu tinggi. Kalau ketimpangan tinggi berarti distribusi pendapatannya itu tidak merata. Nah, di sini, sebelum kita masuk ke poin ketiga, di sini ada tabel koefisien Gini. Di sini ada tabel koefisien Gini.
Di sini, jika koefisien Gininya itu menunjukkan angka kurang dari 0,4, maka distribusi pendapatan itu menunjukkan bahwa tingkat ketimpangannya rendah. Nah, jika angka koefisiennya itu di antara 0,4 sampai dengan 0,5, maka distribusi pendapatannya itu menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang. Lalu, jika angka koefisiennya menunjukkan angka di atas 0,5, maka distribusi pendapatannya itu menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga. Di sini ada kriteria menurut Bank Dunia. Jadi, ketimpangan distribusi pendapatan itu diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Di sini ada 3 klasifikasi ketimpangan, yaitu ada ketimpangan yang tinggi, ketimpangan yang sedang, dan juga ketimpangan yang rendah. Di mana menurut Bank Dunia itu ketimpangan yang tinggi apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Nah, jika ketimpangan sedang, apabila 40% penduduk berpendapatan rendah itu menerima 12% hingga 17% dari total pendapatan. Yang terakhir yaitu ketimpangan rendah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini cukup segitu. Jadi untuk bab 1, yaitu pendapatan nasional, kita sudah beres nih, alhamdulillah. Nah, tapi jika ada yang kurang paham atau kurang jelas tentang baik itu dari pendapatan nasional per 1 atau untuk materi hari ini, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu, oke? Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu share, dan jangan lupa kumpulkan tepat waktu sebelum deadline. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.